Inilah Injil suci menurut Markus. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang-orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Halaman 30. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus, apakah Anda seperti saya juga sering mengalami kesulitan memahami teks Injil hari ini? Mengalami kesulitan pada bagaimana seyogianya memahami, menafsirkan, dan terutama menerapkan pesannya? Injil ini kedengaran absurd, asing, impossible. Pertama-tama mari kita coba mencari tahu apa yang menyebabkan kesulitan tersebut. Berasal dan lahir sebagai gerejanya kaum jelata, papa dan tertindas, kemudian dengan edik Milanonya yang terkenal itu, Kaisar Konstantinus membalikkan nasibnya 180 derajat. Gereja mendadak sontak bagaikan roket terkenal, roket balistik melesat ke angkasa, ditembakkan dari peluncurnya, masuk ke struktur kemapanan serta kekuasaan. Atau lebih tepat, bukan gereja yang masuk ke struktur kekuasaan dan mewarnainya, melainkan struktur kekuasaanlah yang masuk ke gereja dan mengkooptasinya. Selalu begitu, tidak pernah tidak. Konsekuensinya, gereja tidak cuma berpindah tempat, tapi juga bertukar sahabat. Gereja tidak lagi berada di pihak mereka yang miskin dan tertindas, tapi walau tidak terang-terangan, berada di pihak yang berpunya dan berkuasa. Kita harus prihatin karena gereja semakin asyik dan enjoy menjadi bagian dari revolusi Konstantinus, bukan revolusi Yesus. Orientasinya ke istana raja, tidak ke rakyat jelata. Ia memandang dari ketinggian, sering lupa menatap ke bawah, ke tempat yang sebenarnya adalah jati dirinya yang asli dan sejati. Maka setelah mengatakan semua itu, kita kembali ke pertanyaan, mengapa kita sulit sekali memahami dan memaknai teks Injil-Injil? Jawabnya adalah karena kita tidak lagi berada di tempat dan di pihak
di mana Yesus berada, yaitu di pihak yang papa, yang lemah, dan yang jelata. Semua yang dikatakan Yesus jadi terdengar begitu nonsens dan mustahil. Ia mengatakan kepada pemuda yang kaya, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kata-kata ini seandainya dikatakan kepada kita sekalian, apa reaksi kita? Apa ketika kita membaca kata-kata Yesus ini, reaksi kita? Keponakan saya waktu itu 7 tahun usianya serta-merta memprotes. "Saya tahu," demikian katanya, "orang kaya belum tentu bahagia, tapi orang miskin pasti tidak bahagia." Di usia sebelia itu, semacam selaput telah melekat di matanya serta menghalangi pandangannya. Sebagian terbesar yang lain memilih tidak bereaksi apa-apa, cuek saja. Menurut mereka, ajaran Yesus itu begitu tidak realistis dan begitu tidak masuk akal, sehingga tidak perlu dikomentari apa-apa, tidak perlu diperhatikan, sebab buang-buang tenaga saja. Sama sia-sianya seperti berdebat dengan orang yang ngotot mengatakan bahwa bumi kita berbentuk kubus. Untuk apa diladeni? Orang tentu bebas berpendapat apa saja, tapi kalau kekristenan mau kembali kepada jati dirinya yang asli, maka ia harus dan mampu memaknai kembali isi teks Injil ini. Memaknai kembali artinya jiwanya dipertahankan setekstual mungkin, seasli dan semurni mungkin, tapi penghayatan dan penerapannya dibuat sekontekstual atau semodern dan serelevan mungkin. Kalau Yesus mengatakan begitu kepada pemuda kaya itu, dia pasti tidak sedang mengidealisasi atau meromantisasi kemiskinan, seperti kaum hippies Amerika tahun 60-an yang mengidolakan kesederhanaan, tapi cuma berhenti pada membenarkan kejorokan serta kemalasan. Walaupun benar dia amat peduli terhadap, bahkan mengidentifikasi diri dengan orang miskin, dia tidak memuja kemiskinan. Walaupun dia mengatakan dalam Injil tadi bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan surga, dia tidak pernah mengatakan bahwa orang miskin otomatis akan masuk ke sana. Dengan kata lain, jadilah kaya atau orang berpunya dalam arti mampu mengongkosi misalnya sekolah anak-anak, tidak mengharapkan beasiswa terus, mampu mengongkosi kalau ada anggota keluarga yang sakit, tidak mengharapkan bantuan seksi sosial paroki terus, mampu menyumbang untuk kebutuhan bersama, mampu mengongkosi liburan, hal yang belum ada waktu Yesus, tapi sudah menjadi kebutuhan untuk masyarakat modern yang bekerja sepanjang hari, sepanjang pekan. Ongkos jalan, belum ada kendaraan bermotor waktu Yesus hidup, tapi sudah menjadi kebutuhan, dan lain-lain. Tentu saja secara halal, dengan syarat jangan melekat yang tidak pada tempatnya pada hal-hal duniawi itu, melainkan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Inilah artinya miskin di hadapan Tuhan. Dan orang kaya maupun miskin dapat atau tidak dapat melakukan hal ini. Dan itulah artinya memiliki kerajaan surga. Pertanyaan kita, mengapa dalam khotbah Yesus di bukit itu mengatakan orang miskin berbahagia? Sebabnya adalah kata Yesus sendiri, merekalah yang empunya kerajaan surga. Inilah kunci kebahagiaan menurut Yesus. Kebahagiaan adalah memiliki kerajaan surga, bukan memiliki kekayaan berlimpah, bukan memiliki gereja yang paling wah, bukan memiliki seabrek kuasa, tapi sekali lagi karena empunya kerajaan surga. Bukankah ini adalah kritik Yesus yang paling ampuh terhadap kecenderungan manusia, baik di zamannya
terlebih-lebih lagi di zaman kita, di mana racun materialisme, hedonisme atau menikmati segalanya, dan konsumerisme mengaliri seluruh tubuh bersama darah kita dan dengan kadar yang melampaui ambang batas toleransi. Mengapa saya katakan demikian? Sebab seperti dikatakan Aristoteles, filsuf Yunani, tujuan hidup manusia adalah terus mencari dan mengejar kebahagiaan dari dulu sampai sekarang. Mereka berpikir bahwa bila mereka memiliki ini atau memiliki itu, mereka akan berbahagia. Seluruh hidup mereka pakai untuk mengejar-ngejar semua itu. Banyak kali berhasil memang, tapi apa yang tidak pernah berhasil, yaitu menjadi yang empunya kebahagiaan itu sendiri. Kalau begitu, sia-sia bukan semua jerih lelah itu. Di mana salahnya? Jawabnya, karena mereka berusaha memiliki begitu banyak hal, tapi tidak berupaya cukup keras untuk memiliki yang satu ini, yaitu kerajaan surga. Kalau Prabowo waktu kampanye presiden dulu dalam pidatonya memunculkan istilah ekonomi kebodohan, maka disinilah kebodohan orang yang berusaha memiliki begitu banyak hal. Kata Injil, mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Artinya apa? Ketika ia harus memilih antara hidup yang kekal atau harta dunia, ia memilih harta dunia. Ia pergi walau memang pergi dengan sedih, karena lebih baik baginya tidak memperoleh hidup yang kekal daripada kehilangan harta dunia. Ingin hidup yang kekal, tapi sebenarnya suatu keinginan yang tidak begitu serius. Tidak seserius orang dalam perumpamaan Yesus tentang orang yang rela menjual segala harta miliknya demi memperoleh permata yang luar biasa berharga. Saudara sekalian, ini persoalan kita. Berapa banyak yang serius dengan imannya? Iman yang benar adalah ketika kita meletakkan Allah sebagai yang nomor satu, bahkan yang satu-satunya dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang begitu serius dengan imannya, sehingga kalau harus menghadapi ujian seperti yang dihadapi orang muda kaya tadi, rela kehilangan segala-galanya, pangkat, kesehatan, harta, karier, bahkan mungkin nyawanya demi iman dan kesetiaannya kepada Kristus. Saudara sekalian, kita mesti memilih. Doa kita memilih yang benar, yang tepat. Bukan hanya barang yang fana dan sementara, tapi yang langgeng dan lestari. Amin.